Pada waktu itu sebenarnya mereka bertiga ini sangat takut sekali. Mereka gontok-gontokan antara iya dan tidak. Tapi karena keinginan yang sangat besar untuk mendapatkan jangkrik Jeliteng dan Jerabang, supaya mereka tidak malu dan bisa menang dalam adu jangkrik, akhirnya mereka ini memberanikan diri untuk menuju ke dalam areal makam. Pada waktu itu Sukadi mengatakan kepada Ali dan Karom, "Mas Ali, Mas Karom, ayo kita segera pergi dari sini." Tiba-tiba di belakang mereka, tidak jauh dari mereka, tempat si Ali ini melemparkan jempol tangan tadi, tiba-tiba ada sosok yang sangat besar sekali, yang tingginya ini hampir menyamai ketinggian dari pohon kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Masih bersama kami di Ruang Malam dengan cerita-cerita misteri. Di bulan Ramadan ini tidak lupa saya ingin mengucapkan kepada teman-teman yang beragama Muslim, mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah puasa sampai dengan akhir waktu nanti. Dan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang diceritakan oleh Sobat Ruang Malam yang bernama Pak Sukadi. Pada waktu itu Pak Sukadi pernah diganggu oleh sesosok medon. Tetapi sebelum saya menceritakan kisah Pak Sukadi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Sobat Ruang Malam yang sejauh ini telah mendukung channel kami. Mudah-mudahan amal kebaikan teman-teman dibalas pahala yang berlimpah oleh Allah SWT. Dan bagi teman-teman yang belum mendukung channel kami, saya berharap untuk segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Sore itu Sukadi yang pada waktu itu masih berumur 15 tahun, ketika Sukadi ini duduk-duduk di depan rumahnya, pada waktu itu Pak Lurah yang memang mempunyai niat mencari Sukadi karena Sukadi adalah seorang anak yatim piatu. Pada sore itu Pak Lurah mendatangi Sukadi yang duduk-duduk di depan rumahnya. Saya ada pekerjaan buat kamu kalau kamu mau bekerja kepada saya. Karena saya ingin membantu kamu, jujur, karena kamu, orang tuamu sudah tidak ada. Saya ingin membantu supaya kamu berpendapatan dan kamu tidak susah untuk mencari makan tiap hari. Kamu mau ikut saya ke rumah, di sana nanti kamu menjaga anak saya Ali dan Karom, karena mereka juga masih seusia kamu. Mudah-mudahan dengan adanya kamu nanti saya tidak khawatir jika Ali dan Karom bermain di luar rumah, karena kamu yang siap menjaga mereka berdua. Pada saat itu, karena Sukadi sendiri sebenarnya juga butuh pekerjaan, akhirnya Sukadi sangat senang sekali dengan tawaran Pak Lurah. Hari itu juga Sukadi mengiyakan tawaran Pak Lurah, dan dia meminta izin kepada neneknya yang pada waktu itu masih hidup.
Dia mengatakan kepada neneknya hari itu juga, jam itu juga dia akan langsung ikut bekerja ke tempat Pak Lurah. Singkat cerita, akhirnya Sukadi bekerja ke tempat Pak Lurah. Sesampainya di tempat Pak Lurah, Sukadi yang memang sudah kenal dengan Karom dan Ali, dia bercerita kepada Ali dan Karom bahwa dia diminta oleh Pak Lurah untuk menjaga Ali dan Karom. Dan kebetulan pada waktu itu Ali dan Karom juga sangat senang sekali karena teman mereka satu desa yang bernama Sukadi bisa berkumpul dengan mereka di satu rumah. Keluarga Pak Lurah adalah keluarga yang sangat baik. Kedua anaknya ini pun juga anak-anak yang sebenarnya walaupun bandel tetapi jiwa mereka juga sangat baik. Mereka tidak sombong dan tidak membeda-bedakan orang lain. Pada waktu itu kebetulan musim penghujan dan di bulan Ramadan. Pada waktu itu di desa banyak anak-anak ketika musim penghujan, apalagi di bulan Ramadan, selesai pulang sholat taraweh, mereka biasa mencari serangga, yaitu jangkrik, untuk mereka adu atau mereka perdengarkan suaranya. Tetapi kebanyakan jangkrik-jangkrik yang mereka cari ini adalah jangkrik yang mereka inginkan untuk adu jangkrik. Dan gambaran dari desa tempat Pak Lurah ini menurut Sukadi menceritakan pada tahun 1970 kejadian ini terjadi. Desa ini sangat terbelakang, artinya pembangunan belum ada di desa itu. Bahkan lampu-lampu penerangan di desa juga belum banyak. Mereka banyak mengandalkan untuk penerangan, mereka banyak menggunakan obor karena lampu belum masuk ke desa mereka. Sedangkan jalan di desa mereka ini pun juga masih berupa makadam, artinya masih banyak batu-batu besar di sana. Dan di samping kiri jalan, Sukadi menceritakan di situ dulu tempat Sukadi ini tinggal masih ada berjejer-jejer banyak sepanjang jalan ini pohon-pohon asem yang sangat besar-besar. Rumah Pak Lurah sendiri karena sebagai kepala desa, rumahnya memang cukup besar. Dan tidak jauh dari rumah Pak Lurah ini terdapat sebuah persawahan dan di situ juga ada pemakaman yang dikenal memang juga sangat angker. Tidak jauh pula dari tempat Pak Lurah, di jalan yang akan masuk ke rumah Pak Lurah ini ada jembatan kecil. Di situ juga terdapat banyak pohon bambu dan ketika hari sudah menjelang maghrib, banyak warga atau orang dari luar desa sangat takut lewat jalan itu karena di situ sering terjadi penampakan berupa sosok genderuwo yang sering jahil atau mengganggu orang-orang yang lewat di situ. Ketika orang akan lewat di situ, Sukadi pernah menceritakan karena di samping kiri kanan jembatan itu adalah pohon bambu, seringkali tiba-tiba pohon bambu itu tiba-tiba melengkung sendiri. Dan ketika nanti ada orang lewat di tengah jembatan itu, mereka ini akan diangkat oleh pohon bambu itu dan mereka terangkat ke atas dan sulit untuk mereka ini untuk turun. Karena di situ sudah ada sosok genderuwo yang menunggu mereka. Karena kejadian seperti itu, akhirnya warga desa ketika maghrib tiba jarang yang berani lewat di situ. Ada lagi sosok makhluk gaib yang lain yang sering mengganggu warga di sekitar situ. Yang akan Sukadi ceritakan adalah sesosok medon. Medon adalah sesosok hantu atau jin yang sosoknya ini mirip seperti pocong, tetapi tinggi badan dari medon ini lebih besar dari pocong. Dan cerita dari Pak Sukadi bahwa medon ini perbedaannya dengan pocong, ketika bertemu dengan manusia
Medon ini tidak hanya mengganggu, tetapi bahkan mengejar manusia. Dan ketika mereka ini sudah mendapatkan manusia yang mereka kejar, mereka akan menghisap ubun-ubun dari kepala manusia itu sampai meninggal dunia. Dan Medon ini pada waktu tahun 70-an di desa Sukadi ini sering meneror warga-warga yang pulang malam hari atau keluar di malam hari. Dan hal inilah yang menjadi Pak Lurah ini menyuruh Sukadi untuk mengawasi si Ali dan Karom yang pada waktu itu usianya juga sama dengan Sukadi. Ali dan Karom ini seringkali mereka bermain di malam hari. Ketika pulang dari sholat taraweh, Ali dan Karom ini sering tidak langsung pulang ke rumah. Dia dan teman-temannya seringkali mempunyai kebiasaan langsung pergi ke sawah yang ada di dekat desa, yang ada di desa tersebut untuk mencari jangkrik. Pak Lurah berharap dengan adanya Sukadi ini mereka berdua mendapatkan pengawasan. Jadi ketika mereka ini akan mencari jangkrik ke tempat yang lebih jauh, setidaknya Sukadi ini bisa mengingatkan mereka. Karena situasi pada waktu itu di desa memang seperti yang Sukadi ceritakan di depan. Ketika malam hari banyak warga ini yang keluar, tidak berani keluar karena keangkeran di desa itu. Sampai suatu ketika Ali dan Karom ini dipanggil oleh Pak Lurah. Pada waktu itu Pak Lurah mengatakan kepada Ali dan Karom, Ali, Karom, sekarang sudah ada Sukadi. Jadi ketika kamu nanti pulang taraweh, kamu berdua dengan Sukadi langsung pulang ke rumah, tidak usah mencari jangkrik. Kamu bermain-main saja di rumah, kamu sudah ada teman satu lagi Sukadi, tidak perlu mencari jangkrik lagi, apalagi jangkrikmu sekarang sudah banyak, tidak perlu mencari jangkrik lagi, karena buat apa? Toh juga kamu nanti jangkrik-jangkrik itu kamu adu, padahal sebenarnya hal itu berdosa dan saya tidak membolehkan lagi kamu bermain atau beradu jangkrik. Pada waktu itu si Ali dan Karom hanya diam saja ketika Pak Lurah ini menasihati mereka berdua. Tetapi ketika Pak Lurah ini dan istrinya sudah tidur, Ali dan Karom ini membangunkan Sukadi. Di, ayo bangun Di, Bapak sudah tidur. Ayo kita lewat pintu belakang, kita cari jangkrik, jerabang dan jangkrik jeliteng. Sukadi menceritakan bahwa jangkrik jerabang yaitu jangkrik yang warnanya ini kemerah-merahan, dan jangkrik jeliteng jangkrik yang warnanya ini cenderung kehitam-hitaman. Ini adalah dua jenis jangkrik yang sangat kuat ketika diadu. Hal inilah yang membuat Karom dan Ali kepingin mendapatkan kedua jenis jangkrik ini. Pada waktu itu Sukadi mengatakan kepada Ali dan Karom, Mas Ali, Mas Karom, yo saya tidak berani toh, tadi Bapak kan sudah ngomong kita sudah tidak boleh lagi mencari jangkrik apalagi untuk diadu. Nanti saya yang dimarahi Bapak kalau Bapak tahu. Karena si Ali dan Karom ini punya keinginan kuat, mereka memaksa Sukadi. Ayo tadi, daripada nanti kamu tidak ikut, saya dan Karom sendiri yang berangkat, toh nanti kalau ketemu Bapak, kamu juga tetap dimarahi karena kamu tidak ikut dengan kami berdua. Akhirnya Sukadi ini bingung sebenarnya. Akhirnya dia mengatakan kepada Ali dan Karom, ya udahlah Mas Ali dan Mas Karom, tetapi kalau bisa kita jangan lama-lama ya, nanti sebelum jam 1 malam kita harus sudah kembali pulang, karena biasanya Bapak bangun untuk sholat malam. Nanti ketika Bapak bangun sholat malam kita tidak ada, nanti Bapak pasti marah kepada saya.
nanti Mas Ali dan Karom juga kena marah Bapak. Ya udahlah, kalau gitu kita cepat-cepat berangkat aja sekarang, karena waktunya kita tidak banyak. Pada waktu itu waktu masih menunjukkan pukul jam 11 malam. Akhirnya mereka bertiga ini pelan-pelan menuju pintu belakang rumah yang posisinya memang tepat di belakang rumah itu ada persawahan yang langsung menuju ke arah pemakaman. Dan disitulah disinyalir oleh Karom dan Ali ini ada jangkrik jerabang dan jangkrik jeriteng yang besar, karena mereka mendapatkan informasi dari teman-temannya yang mendapatkan jangkrik jerabang dan jangkrik jeriteng ini dari lokasi itu. Ketika mereka bertiga ini sudah berhasil keluar dari rumah lewat pintu belakang, mereka berjalan pelan-pelan membawa obor untuk menuju ke persawahan yang letaknya berada di dekat makam yang sangat angker di desa itu. Awal mereka datang, mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka sibuk langsung mencari arah di mana ada suara jangkrik. Dan ketika mereka mencari di situ, dia mendapatkan jangkrik yang bukan jeriteng dan jerabang. Mereka ini melepaskan lagi, karena mereka menginginkan jangkrik yang berjenis jeriteng atau yang berjenis jerabang. Sampai akhirnya ada suara yang sangat keras sekali, suara jangkrik itu. Dan pada waktu itu si Ali ini merasa bahwa dengan keyakinannya suara jangkrik yang sangat keras itu adalah suara jangkrik jeriteng atau jangkrik jerabang. Karena dengan kerasnya suara itu menandakan bahwa jangkrik yang bersuara itu adalah jangkrik yang sangat besar, karena suaranya juga sangat besar. Dan ketika mereka ini menoleh ke kiri dan ke kanan, mendengar dengan seksama di mana suara itu berada, ternyata suara itu berada di dalam makam. Pada waktu itu si Ali membisikkan kepada Karom bahwa suara itu berada di dalam makam, dan langsung mereka bertiga ini berembuk dengan Sukadi juga bahwa beranikah mereka bertiga ini menuju ke makam itu, karena makam itu terkenal sangat angker dan di situ ada sosok medon yang sering mengganggu dan mengejar orang-orang yang akan pergi ke sawah pada waktu malam hari. Pada waktu itu sebenarnya mereka bertiga ini sangat takut sekali. Mereka gontok-gontokan antara iya dan tidak. Tapi karena keinginan yang sangat besar untuk mendapatkan jangkrik jeriteng dan jerabang, supaya mereka tidak malu dan bisa menang dalam adu jangkrik, akhirnya mereka ini memberanikan diri untuk menuju ke dalam areal makam itu. Pada saat masuk ke dalam areal makam yang sangat sunyi dan gelap, tidak ada penerangan dan tidak ada orang satupun pada malam itu. Pertama kali mereka masuk ke dalam makam, sebenarnya mereka bertiga ini sudah merasakan hawa yang sangat berbeda. Tiba-tiba ketika mereka ini masuk ke dalam makam, angin yang sebelumnya ini tidak ada. Tiba-tiba angin ini terasa mengalir sangat kencang sekali ke arah mereka. Pas. Tetapi hanya sebentar. Pada waktu itu si Sukadi sebenarnya memperingatkan kepada Ali dan Karom. Mas Ali, Mas Karom, ayo balik aja. Anginnya tidak enak, tiba-tiba ada angin kencang lah tadi menimpa kita. Allah, nanggung, kita sudah masuk ke area makam dan suaranya ini sudah semakin dekat suaranya kelihatannya berada di bawah pohon beringin yang sangat besar. Memang di dalam makam itu ada
beberapa pohon beringin, dan ada pohon beringin yang sangat besar juga di situ. Dan disitulah tempat suara ini disinyalir jangkrik itu berada. Ketika mereka ini pelan-pelan mendekati suara jangkrik itu, karena supaya kenapa mereka berjalan pelan, karena supaya jangkrik itu tidak tahu kalau mereka mendekati lubang jangkrik itu berada. Karena kalau mereka ini jangkrik itu mendengar suara dari langkah mereka, jangkrik itu akan diam dan akhirnya mereka akan kesulitan untuk mencari di mana lokasi jangkrik itu berada. Akhirnya dengan membawa obor mereka diam-diam mendekati suara itu. Tapi anehnya, biasanya feeling dari serangga ini sangat kuat. Sepelan apapun orang melangkah, pasti mereka akan tahu dan mereka akan menghentikan suara jangkriknya. Tetapi kali ini jangkrik itu kayak membiarkan orang-orang ini, Ali dan Karom Sukadi ini mendekat ke arahnya. Suaranya semakin keras. Dan pada waktu itu mereka bertiga akhirnya berpencar. Sukadi ke arah tengah, Ali dan Karom ini ke arah kiri dan kanan dari pohon itu. Mereka mencari dengan obor, melihat lubang mana yang kira-kira mencurigakan, yang di situ ada jangkrik yang bersuara itu. Pada waktu itu akhirnya Ali lah yang menemukan di mana lubang jangkrik itu bersuara. Pada saat itu Sukadi ini diminta untuk mengambil air yang berada di luar makam, karena di situ ada persalahan. Karena memang untuk mencari jangkrik itu diperlukan air untuk menyiram lubang supaya jangkriknya ini keluar. Akhirnya pada waktu itu Sukadi ini dengan sebenarnya takut, dia mencari air dan keluar dari makam. Sesampainya sampai mencari air, akhirnya air itu diberikan kepada Ali, dan Ali mulai menyiram lubang dari jangkrik itu. Dan pada waktu disiram, suara itu berhenti. Dan pada waktu suara jangkrik itu berhenti, mereka bertiga ini saling melihat bertatapan, karena mereka merasa suasana pada waktu itu membuat bulu kuduk mereka bertiga ini tiba-tiba merinding, dan suasananya sangat hening sekali. Ketika mereka ini bertatapan mata dan merasakan bulu kuduk merinding, tiba-tiba si Ali ini melihat si jangkrik ini mulai keluar. Ada pergerakan dari lubang yang diamati oleh mereka bertiga. Akhirnya ketika jangkrik ini dirasa mulai keluar, si Ali ini langsung mendekap jangkrik itu dengan kedua tangannya, dan langsung si Ali ini mengajak Karom dan Sukadi ini berdiri. Pada waktu itu si Ali, wis, kita sudah mendapatkan jangkriknya, ya mudah-mudahan ini jangkrik jelabang atau jerideng. Sebentar lagi kita lihat, kita keluar dulu dari area pemakaman ini. Pada waktu si Ali ini melangkah keluar, ingin keluar dari area pemakaman bersama Sukadi dan Karom, si Ali ini merasakan bahwa jangkrik yang didekapnya ini seperti semakin besar. Ini bisa dirasakan di tangannya pada waktu itu yang memegang jangkrik itu. Dan jangkrik itu dirasa Ali ini semakin berat. Pada waktu itu si Ali mengatakan kepada Sukadi dan Karom, di madek sik di, iki jangkrik kok saya gede di kita di. Saya merasakan itu semakin tambah besar. Ayo kita lihat dulu. Akhirnya mereka ini, si Ali ini membuka telapak tangannya yang pada waktu itu menggenggam jangkrik ini. Dan benar saja pada waktu dibuka, ternyata jangkrik yang tadinya ini lumayan agak besar, tapi tidak sebesar apa yang terjadi pada waktu itu.
tiba-tiba jangkrik itu membesar dan tidak lagi berwujud jangkrik, tetapi wujudnya berubah menjadi jempol tangan orang dewasa dan mulai tambah besar, sehingga pada waktu itu si Ali ini yang memegang tangan jempol itu, dia sangat takut sekali. Dia langsung melemparkan apa yang dia pegang. Dan pada waktu itu ketika jempol itu dilempar, di situ angin kembali datang dengan kencang bus ke arah mereka. Pada waktu itu Sukadi mengatakan kepada Ali dan Karom, Mas Ali, Mas Karom, ayo kita segera pergi dari sini. Kelihatannya biasanya hal yang seperti itu adalah datangnya sosok Medon. Dan benar saja, belum Sukadi ini mengatakan hal itu kepada Ali dan Karom, tiba-tiba di belakang mereka, tidak jauh dari mereka, tempat si Ali ini melemparkan jempol tangan tadi, tiba-tiba ada sosok yang sangat besar sekali, yang tingginya ini hampir menyamai ketinggian dari pohon kelapa. Dari situ akhirnya Sukadi ini mengajak kepada Ali dan Karom untuk meninggalkan lokasi tersebut. Ayo Mas Ali, ayo Mas Karom, kita cepat lari. Tapi kalau bisa lari kita ini zigzag, artinya tidak lurus, berbelok-belok. Karena Sukadi bercerita bahwa kalau kita ini dikejar oleh Medon, lari kita ini harus zigzag, tidak boleh lurus. Kalau lurus pasti Medon ini bisa mengejar kita. Akhirnya mereka spontan ini lari sangat kencang dengan zigzag. Tetapi nahas apa yang diterima oleh Ali. Ali ini berlari seperti kencang, tetapi ketika dilihat oleh Ali dan Sukadi dan Karom, Ali ini masih berjalan di tempat dan tidak bisa bergerak kemana-mana. Hanya badannya dan kakinya ini yang bergerak. Dan Medon ini semakin lama ini mendekati si Ali. Akhirnya mau tidak mau Karom dan Sukadi ini yang memang sudah lebih dulu ini meninggalkan Ali, mereka ini balik lagi mau tidak mau kembali untuk menyelamatkan Ali. Di situ ketika mereka sudah dekat dengan Ali, Sukadi tidak panjang lebar, dia langsung menggendong si Ali ini meninggalkan lokasi tersebut dengan berlari zigzag. Dari situ si Sukadi ini sempat melihat ke belakang bersama Karom, dan mereka ini melihat bahwa Medon itu masih mengejar mereka, tetapi posisinya masih dengan tidak lurus, tetapi dengan posisi seperti tidur sambil melayang, dengan mengeluarkan suara-suara yang sangat menyeramkan ke arah mereka. Mereka bertiga ini sangat ketakutan, apalagi si Ali. Pada waktu itu si Ali ini sangat menangis karena dia tidak bisa menggerakkan badannya. Alhamdulillah tidak lama kemudian mereka ini bertemu dengan seseorang warga yang memang akan berangkat, beberapa warga yang akan berangkat ke sawah. Dan ternyata mereka ini ketika ditanya oleh warga, karena warga juga mengenal mereka, karena mereka ini adalah anak dari tokoh, anak dari lurah mereka. Warga ini langsung menolong. Kenapa sampai terjadi hal seperti itu? Warga itu, ada salah satu warga yang bertanya, dan Sukadi ini menceritakan bahwa mereka ini habis dikejar oleh sosok Medon. Akhirnya oleh warga mereka diantarkan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ternyata Pak Lurah ini sudah menunggu mereka di depan rumah. Dan Ali dan Karom dan beberapa warga akhirnya disuruh masuk ke dalam rumah oleh Pak Lurah. Dan di situ Pak Lurah bertanya, dari mana mereka ini kok malam-malam baru ada di rumah. Akhirnya Sukadi meminta maaf dan menceritakan bahwa dia dan Ali dan Karom mencari jangkrik dan mereka dikejar oleh Medon. Pada waktu itu
alhamdulillah, karena sudah terjadi, Pak Lurah yang biasanya marah ini pada waktu itu Pak Lurah tidak marah karena melihat kondisi si Ali pada waktu itu sangat ketakutan. Dia tidak ingin anaknya tambah shock kalau dia ini marah. Pada waktu itu akhirnya langsung si Pak Lurah ini menyuruh salah satu warga untuk mencarikan, untuk memanggil tokoh pemuka agama yang berada di desa itu. Karena Pak Lurah tidak ingin Sukardi dan kedua anaknya ini diikuti oleh sosok medon yang jelas-jelas ingin menangkap mereka bertiga ini. Akhirnya tidak lama kemudian datanglah sosok pemuka agama setempat dan mulai mendoakan Ali, Karom, dan Sukardi. Setelah didoakan, akhirnya Ali bisa tenang dan badannya bisa digerakkan kembali. Dari sini Sukardi mengakhiri ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.